Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan berbagai macam nikmat kepada kita. Mudah-mudahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita senantiasa membawa mengantarkan kita semakin dekat kepadanya. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan untuk uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau di akhir zaman. Jemaah hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita sampai pada hadis yang ke-39. Al-hadis at-tasi' wa thalathun. Kalau berdasarkan hadis arba'in, karena basicnya kitab Jami' al-Ulum wal Hikam yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ini adalah dari hadis arba'in yang ditulis oleh Imam Nawawi. Maka hadis-hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitab arba'in itu adalah sebanyak 42 hadis. Nanti kalau sekarang 39, nanti tersisa 3 hadis saja. Tetapi oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ditambah lagi hadis-hadis yang memenuhi kriteria Jawami'ul Kalim, ditambah 8 hadis lagi menjadi 50. Hari ini atau malam ini kita sampai pada hadis yang ke-39. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tajawaza li an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan atau mentolerir karena aku dari umat, karena disebabkan kesalahan, disebabkan karena kelupaan, dan disebabkan karena dipaksa. Hadis hasan riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini derajatnya oleh Imam An-Nawawi dinyatakan sebagai hasan. Padahal hadis ini oleh mayoritas ulama dihukumi dengan hadis dhaif. Kenapa Imam Nawawi menghukumi hadis ini dengan hadis hasan? Sebab Imam Nawawi berkomitmen di awal kitab hadis arba'innya. Di muqaddimah kitabnya beliau berkomitmen, kata beliau, "Tsumma altazimu fi hadhil arba'in an takuna sahihatan." Kemudian aku komitmen di hadis-hadis arba'in ini atau di kitab arba'in ini, hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang sahih. Wa mu'dhamuha fi sahihai al-Bukhari wa Muslim, dan mayoritasnya adalah hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Tetapi ternyata hadis ini tidak di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Adanya di riwayat atau di kitab Sunan Ibnu Majah, dalam kitab Imam Al-Baihaqi. Dihukumi oleh Imam Nawawi derajatnya hasan, bukan karena sanadnya. Karena dari sisi sanad hadis ini para ulama mayoritas menghukumnya dengan hadis dhaif.
Mayoritas menghukumi hadis ini dengan hadis mursal. Jadi sedikit kita membahas tentang hadis, bahwa hadis itu ada yang dihukumi secara sanad dengan dhaif, disebabkan karena salah satunya adalah al-inqita'. Al-inqita' itu ada jalur periwayatan yang terputus. Kalau jalur periwayatan itu banyak terputus, hanya disisakan penulis kitabnya Imam Bukhari, Imam Ibnu Majah, langsung kepada Rasulullah SAW, maka disebut dengan hadis mu'allaq. Tapi kalau ternyata terputusnya dua berturut-turut, maka hadis ini disebut dengan hadis mu'dhal. Kemudian kalau ada ternyata hadis itu tabi'in meriwayatkan hadis langsung dari Rasulullah SAW, maka ini disebut dengan hadis mursal. Hadis ini oleh para ulama mayoritas dihukumi dengan hadis mursal. Seorang tabi'i meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Kenapa dihukumi mursal? Sebab di masa tabi'in, masa perkembangan ilmu hadis ini begitu pesat. Karena begitu pesatnya ilmu hadis, maka sangat memungkinkan seorang tabi'i berguru dari tabi'in yang lain. Seorang tabi'in berguru dari tabi'in yang lain, sehingga sangat mungkin meriwayatkan hadis seorang tabi'in dari dua orang tabi'in. Dari itu 3 orang tabi'in, bahkan bisa jadi sampai lebih dari 3 orang tabi'in. Baru kemudian kepada Rasulullah SAW. Ketika seorang tabi'in meriwayatkan hadis tanpa mencantumkan gurunya tabi'in yang lain langsung kepada Rasulullah SAW, maka hadis ini disebut dengan hadis mursal. Kalau tingkatan yang dihapuskan itu hanya sahabat Rasulullah SAW saja, para ulama ahli hadis sepakat tidak bermasalah kalau yang dihilangkan itu adalah sahabat Rasulullah. Sebab sahabat Rasulullah SAW dihukumi dengan udul, adil, tidak akan bersepakat berbuat melakukan kebohongan. Tetapi yang menjadi persoalan, tidak ada jaminan ketika yang dihapuskan di situ adalah pada tingkatan tabi'in. Maka hadis ini dihukumi hadis dhaif oleh para ulama. Mayoritas menghukuminya adalah hadis mursal. Hadis mursal bagian dari hadis dhaif. Tapi kenapa oleh Imam Nawawi hadis ini dihukumi dengan hadis hasan? Ternyata Imam Nawawi menghukumi hadis ini dengan derajat hadis hasan karena Imam Nawawi melihat bahwa hadis ini didukung dengan dalil-dalil yang lain, dikuatkan oleh dalil-dalil yang lain, bahkan hadis ini sejalan, selaras dengan ayat Al-Quran. Maka terkadang ada hadis yang secara sanad itu adalah dhaif, tetapi secara makna sahih, dan itu diamalkan oleh para ulama. Maka kita dapatkan hadis tentang apa? Innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala ta'mihi wa rihihi wa launihi. Ada hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa sesungguhnya air itu tidak bisa najis, kecuali kata Rasulullah SAW apabila ada 3 hal. Pertama, berubah warnanya, berubah rasanya, berubah baunya. Hadis ini para ulama hukumnya dhaif. Tetapi ternyata oleh para ulama dikatakan hadis ini secara makna sahih sehingga diamalkan. Maka air, dalam pembahasan fikih, air kalau dia jumlahnya sedikit kurang dari kulah, maka potensi air tersebut adalah air najis. Sedangkan air apabila lebih dari 2 kulah tetapi ternyata berubah warnanya, berubah rasanya, berubah baunya, maka berdasarkan hadis tadi, maka hadis tersebut adalah air tersebut adalah air najis. Hadis ini dhaif. Hadis yang lain, hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan abghadul halali ilallahi at-talaq. Perkara halal yang dimurkai, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah at-talaq. Hadis ini oleh para ulama dihukumi hadis dhaif. Tetapi ternyata hadis ini juga secara makna sahih dan diamalkan. Hadis lain, Rasulullah SAW menyebutkan, kata Rasulullah SAW, man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimi istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi, jalan keluar bagi dia dari setiap kesusahan, dari setiap masalah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan
dan Allah akan memberikan kepadanya rezeki dari arah-arah yang tidak disangka-sangka. Hadis ini dihukumi oleh para ulama juga hadis dhaif, tetapi karena maknanya sejalan dengan ayat Al-Quran, sejalan dengan hadis-hadis yang sahih, maka hadis ini maknanya diamalkan oleh para ulama. Hadis ini juga demikian. Secara sanad, secara periwayatan hadis ini mursal, termasuk kategori hadis dhaif, tetapi secara makna ternyata sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan? Di antara di dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Surat Al-Baqarah ayat terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, wahai Allah, ya Allah, la tu'akhidna, jangan hukum kami. In nasina, jika kami melakukan kelupaan, au akhtana, atau kami melakukan kesalahan. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Di dalam riwayat tentang asbabun nuzul ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 286, Allah Subhanahu wa taala menyatakan qad fa'altu, aku telah lakukan. Apa yang Allah lakukan? Allah tidak menghukum kepada hambanya yang melakukan kesalahan karena lupa atau karena kesalahan. Maka di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan kasih sayang Allah kepada hambanya, kemudahan yang Allah berikan kepada hambanya di balik perintah, di balik larangan, di balik taklif, beban-beban syariat. Ternyata Allah memberikan keringanan, kemudahan kepada hambanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum hambanya apabila dia meninggalkan perintah atau melanggar larangan disebabkan karena 3 hal. Pertama, kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, Innallaha tajawazani. Tajawaza itu maknanya adalah afa, memaafkan. Atau kata para ulama, wa asqatal uqubah, Allah tidak menjatuhkan hukuman, menimpakan hukuman. Atau juga kata para ulama, wa asqatal ism, Allah tidak menjadikan itu sebagai sebuah dosa. Innallaha tajawazani, karena aku, kata Rasulullah SAW, artinya kata para ulama, sebelum umat Rasulullah SAW, umat-umat terdahulu itu dihukum oleh Allah, dianggap berbuat dosa, tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila melakukan perbuatan meninggalkan larangan atau mengerjakan larangan disebabkan karena 3 hal ini. Maka ini juga termasuk keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah dan tidak Allah berikan kepada umat-umat atau nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Bayangkan umat terdahulu melakukan perbuatan kesalahan karena lupa, tetap dihukum. Meninggalkan larangan Allah, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala karena lupa, tetap dihukum. Tetapi umat Rasulullah SAW, kita umat Rasulullah SAW, tidak dihukum oleh Allah, dimaafkan oleh Allah, tidak dihitung dosa kalau termasuk dari 3 hal. Pertama, kata Rasulullah SAW, al-khata'. Apa al-khata'? Imam Ibn Rajab Al-Hambali mendefinisikan al-khata' itu ayyaqsida bi fi'lihi syai'an fa yusadifu fi'luhu ghaira ma qasadahu. Seseorang yang bermaksud melakukan sesuatu, tetapi ternyata yang dia kerjakan itu lain daripada apa yang dia maksud. Ini disebut dengan al-khata'. Artinya salah. Lawannya itu adalah al-amdu, sengaja. Dalam Al-Quran ada apa? Ada kata khata' disebutkan, juga ada kata amdu. Kata Allah Subhanahu wa taala terkait dengan membunuh jiwa. Allah Subhanahu wa taala, wa man qatala mu'minan khata'a. Ada kata khata'.
Barang siapa yang membunuh jiwa karena khata, karena kesalahan, salah. Baru kemudian di berikutnya Allah menyebutkan wa man qatala muta'ammidan wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan. Lawannya khata adalah muta'ammid. Kalau khata karena salah, kalau muta'ammid disengaja. Disebutkan oleh Allah kata khata, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran kata amdun. Khata lawannya amdun. Khata karena salah, amdun sengaja. Nah, kalau perbuatan itu dilakukan oleh seorang hamba karena khata, dia ingin melakukan sesuatu, berniat mengerjakan sesuatu, tetapi ternyata yang terjadi bukan yang dia maksud. Mungkin pernah kita contohkan, contohnya seseorang yang berburu hewan. Ketika dia berburu, lalu dia dapatkan ada seekor buruan, dia siap-siap untuk apa? Dia tembak buruan itu, atau dia panah buruan itu. Ketika dia lepaskan panah atau tembakan itu, yang dia lihat, yang dia bidik itu adalah hewan buruan. Tetapi ternyata ketika dilepaskan mengenai orang, terkena manusia. Dia tidak bermaksud untuk menembak orang itu, memanah orang itu. Yang dia maksud adalah hewan, tetapi yang terkena adalah manusia atau orang. Maka ini disebut dengan al-khata. Sama seperti juga pernah kita contohkan tentang hadis taubat. Digambarkan oleh Rasulullah SAW betapa senangnya Allah kepada hamba-Nya yang mau bertobat. Sampai-sampai digambarkan di dalam hadis itu, senangnya Allah melebihi senangnya seseorang yang melakukan safar perjalanan jauh, membawa perbekalannya dengan lengkap, kendaraannya dengan lengkap, tiba-tiba ketika berhenti di satu tempat, kendaraan yang berisi perlengkapan lengkap, perbekalan lengkap itu ternyata lenyap hilang. Lalu orang tersebut mencari kendaraan dan perbekalannya dengan susah payah. Dia setelah berusaha hampir putus asa, dia tidak temukan. Akhirnya dia berhenti di satu tempat, beristirahat di tempat itu, lalu dia kelelahan tertidur. Ternyata ketika terbangun, terjaga dari tidurnya, orang tersebut mendapatkan kendaraan beserta penuh dengan perbekalannya ada di sisinya, tidak kurang sedikit pun. Saking bahagianya, saking senangnya orang tersebut ketika terjaga terbangun mendapatkan demikian, lalu dia mengatakan apa? Anta abdi wa ana rabbuh. Mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan yang salah, kata-kata yang salah, yang seharusnya ana abdi wa anta rabbuh. Aku adalah hamba-Mu ya Allah dan Engkau adalah Rabb. Tapi tertukar atau al-khata tadi salah. Dia balik, anta abdi wa ana rabbuk. Engkau ya Allah hambaku dan aku adalah Tuhan. Maka kata para ulama, ini namanya sabqul lisan, keceplosan, salah ucap. Kalau ini diucapkan oleh seseorang dengan sengaja, amdan, muta'ammidan, dalam keadaan sadar, dengan sengaja, maka perbuatan tersebut termasuk ucapan kekufuran. Bagaimana dia mengaku sebagai Rabb, kemudian mengatakan bahwa Allah sebagai hamba-Nya. Tetapi karena diucapkan karena sabqul lisan, salah ucap atau al-khata tadi, maka tidak dihukumi sebagai orang yang mengucapkan kata-kata kekufuran. Min syiddatil farah, maka kata Rasulullah SAW, akhta'a, dia salah ucap mengatakan anta abdi wa ana rabbuka min syiddatil farah, karena sangat bahagia dia, sangat senang. Maka akhirnya para ulama juga mengambil apa? Mengambil qiyas dari hadis ini. Ada kalanya ada orang terlalu bahagia, terlalu senang, tiba-tiba kemudian mengucapkan ucapan itu salah. Bukan yang dia niatkan, bukan yang dia maksudkan. Maka ucapan yang karena salah tadi, bukan karena dia niatkan, maka itu termasuk dalam kategori al-khata. Kalau itu kata-kata berkaitan dengan perbuatan dosa, maka ma'fun. Tajawaza, kata Rasulullah SAW, dimaafkan, tidak dihukum dan tidak dianggap sebagai dosa. Atau sebaliknya, ketika seseorang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala karena al-khata, atau juga melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala karena al-khata,
maka tidak dihukum sebagai perbuatan dosa, tidak dianggap sebagai perbuatan dosa. Ini di umat-umat terdahulu tidak demikian. Di umat-umat terdahulu orang melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala walaupun karena khata tetap dianggap dosa. Makanya di surat Al-Baqarah ayat 286 tadi, lanjutan ayat berikutnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran. Jamaknya asrar. Wahai Rabb kami, jangan Engkau pikulkan kepada kami beban-beban yang Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Dalam surat Al-A'raf Allah menyebutnya al-aghlal wal asrar, belenggu-belenggu dan beban-beban yang ada pada umat-umat terdahulu. Apa di antaranya? Allah tidak memberikan toleransi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh hamba. Itu pada umat terdahulu. Maka dalam doa tadi, jangan Engkau bebankan itu kepada kami umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Allah menyebutkan qad fa'altu, sudah aku lakukan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah karena al-khata'. Kayaknya ada riwayat juga disebutkan dalam peristiwa perang Khaybar. Ketika itu sebelum peristiwa perang Khaybar ada yang namanya Al-Mubarazah. Al-Mubarazah itu perang tanding gulat dari pihak orang kafir satu, dari pihak orang muslim satu, kemudian bergulat siapa yang menang. Dalam peristiwa perang Khaybar itu, sebelum peristiwa perang Khaybar ada terjadi Al-Mubarazah dari pihak kaum muslimin, sahabat bernama Al-Aqra. Kemudian ketika terjadi mubarazah, ternyata sahabat ini ketika dia bergulat, pedang atau senjata yang dia gunakan itu kemudian berbalik, justru apa? Menusuk kepada dirinya. Bukan kepada lawannya, bukan kepada orang kafir, tetapi kemudian berbalik menusuk dirinya. Ketika itu orang-orang yang menyaksikan langsung mengatakan abtala amaluhu. Melihat zahir seperti itu, sahabat-sahabat yang lain yang menyaksikan peristiwa itu langsung berkomentar dan komentarnya salah. Mereka mengatakan abtala amaluhu. Si fulan ini telah menggugurkan amal dia karena dia telah apa? Qatala nafsahu, dia telah membunuh dirinya. Karena dia gunakan pedang itu menusuk ke dirinya. Ketika itu dalam peristiwa itu, komentar dari sahabat-sahabat itu terdengar oleh saudara atau familinya sahabat yang terbunuh tadi. Maka akhirnya peristiwa ini dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Malaka, ada apa dengan Anda?" Lalu sahabat tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, orang-orang mengomentari si fulan yang terbunuh ini dengan mengatakan abtala amaluhu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kadzaba." Dusta. Tidak demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan komentar yang mengatakan orang tersebut membatalkan amalnya karena membunuh diri. Justru kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia telah gugur sebagai syahid. Kenapa? Karena dia apa? Menggunakan pedang yang kemudian salah, yang harusnya dia gunakan untuk membunuh lawan, tetapi kemudian berbalik menusuk dirinya. Tidak mungkin dia niatkan untuk membunuh dirinya. Maka ini juga menjadi dalil bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba yang zahirnya tadi membunuh diri, tetapi karena dilakukan salah al-khata', maka itu tidak dianggap sebagai salah, tidak dihukumi dosa, yang sejatinya justru sahabat tersebut gugur sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga ucapan, demikian juga perbuatan yang diucapkan, dilakukan oleh seseorang karena al-khata', karena kesalahan, tidak dianggap dosa, tidak dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan. Makanya pernah kita bahas juga ketika kejadian apa? Hawaditsus sayyarat, kecelakaan lalu lintas kan. Itu juga oleh para ulama dibagi. Ada yang namanya apa? Qatlul khata', qatlul amdi, dan syibhul amdi.
Ada yang memang kecelakaan itu memang menabrak orang itu dengan sengaja, ada yang karena salah. Yang karena sengaja jelas diatnya atau kisosnya. Kalau diatnya jelas berbeda dengan orang yang karena khata. Dibedakan orang yang karena khata. Nah, jadi pertama yang dimaafkan tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia dianggap dosa itu adalah perbuatan meninggalkan perintah Allah atau melanggar larangan Allah karena khata, karena salah. Tetapi ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaafkan, tidak dihukumi, tidak dianggap dosa itu terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau terkait dengan hak sesama anak Adam, sesama manusia, memang dia tidak berdosa, tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi hak terkait sesama anak cucu Adam, sesama hamba, sesama manusia itu harus ditunaikan. Contohnya umpamanya seseorang pinjam barang orang lain. Dia tidak berniat, tidak menyengaja untuk menghilangkan barang tersebut, merusak barang tersebut. Ternyata barang itu hilang, barang itu rusak, atau barang itu tertukar, atau yang lain-lainnya. Kalau dia melakukan itu adalah karena khata, terjadinya karena salah, bukan disengaja, maka di mata Allah Subhanahu wa taala orang tersebut tajawaza, dimaafkan oleh Allah, tidak dihukum oleh Allah, tidak dianggap dosa. Tetapi hak sesama hamba, barang yang tadi dia hilangkan, barang yang tadi dia rusak, barang yang tadi tertukar, wajib harus dia kembalikan sebagaimana awalnya, sebagaimana mestinya. Maka kata para ulama disebut dengan abdoman, mengganti barang, mengganti hak orang lain yang dihilangkan. Jadi yang dimaafkan di dalam hadis ini, yang tidak dihukum di dalam hadis ini adalah terkait dengan urusan hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak dengan sesama manusia. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain al-khata' wan nisyan, yang dimaafkan oleh Allah, yang tidak dihukum oleh Allah, yang tidak dihitung sebagai dosa adalah kalau itu dilakukan karena nisyan. Yang namanya khata', yang namanya nisyan, ini dua sifat yang mesti melekat pada manusia. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan terkait dengan al-khata', kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam pasti salah. Namun sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang bertobat. Demikian juga yang kedua, lupa. Itu juga sifat yang melekat pada manusia. Sering kita ulang-ulang bahwa manusia, insan itu disebut insanan linisyanihi karena melupa, gampang lupa. Tidak ada manusia yang tidak pernah lupa. Mesti ada manusia itu saat lupanya. Tetapi ternyata Allah tidak menghukum pada saat hambanya lupa. Allah tidak menjadikan itu sebagai dosa pada saat hambanya itu lupa. Allah berikan keringanan, Allah berikan toleransi. Maka ketika kita berpuasa, apa kata Rasulullah SAW? Man akala aw syariba nasiyan falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Ketika seseorang dalam kondisi sedang berpuasa, menahan haus dan lapar, dilarang makan dan minum, lalu ternyata kemudian dia makan dan minum nasiyan karena lupa, maka apa? Kata Rasulullah SAW, falyutimma shaumahu, lanjutkan saja puasanya, tapi jangan lanjutkan makan minum. Sudah masuk tenggorokan, dicicipi, ada yang ingatkan, jangan dilanjutkan, dikunyah-kunyah, langsung dibuang, dimuntahkan. Sedang puasa kemudian lupa minum teh, ternyata sudah tercicipi minum tehnya, ada yang mengingatkan, jangan dilanjutkan, ditelan, dibuang. Hadis itu menyebutkan falyutimma shaumahu,
lanjutkan, sempurnakan puasanya, bukan makan dan minumnya, lanjutkan puasanya, sempurnakan puasanya. Fa innama at'amahullahu wa saqahu. Hanya saja dia diberikan makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tadi yang diperintahkan melanjutkan puasanya, bukan makan dan minumnya. Karena ada saja orang kadang berdalih, beralasan dengan alasan yang dibuat-buat. Kan itu kan dikasih makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimakan dulu, diminum dulu. Dan sudah diingatkan. Sama kayak ada orang yang berdalih dengan apa? Bahwa kalau ada orang makan, lalu kemudian dia lupa sebelum makan itu berdoa. Di tengah makan dia apa? Dia ingat tidak berdoa, tidak baca bismillah. Lalu di tengah makan itu baca apa? Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Apa di dalam disebutkan? Setan ketika itu apa? Langsung apa? Muntah-muntah. Karena orang yang tidak makan, orang yang makan atau minum tidak berdoa, itu setan ikut makan dan minum. Ada hadis menyebutkan itu. Ketika seseorang di tengah makan, sebelum makan dia lupa berdoa, di tengah makan dia ingat lalu baca bismillah awal wa akhir, maka setan muntah. Lalu ada yang orang yang berdalil apa? Sengaja dia mulai dari awal makan gak pakai bismillah. Setan muntah. Apa? Katanya apa? Biar dulu, biar setan makan nanti. Syukurin nanti kalau sudah ini, nanti kita suruh dia biar muntah-muntah. Ini yang muntah setannya, orangnya kan. Jadi katanya nanti kalau sudah selesai makan, akhirnya baru bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Ya kalau ingat, kalau enggak, setannya jadi dia kan. Akhirnya yang makan setannya jadi dua. Jadi hadis tadi menyebutkan bahwa ketika orang berpuasa dilarang makan dan minum, lalu dia makan dan minum karena nasiat, karena lupa, maka oleh Rasulullah SAW dianggap puasanya tidak batal. Perintahkan untuk melanjutkan, tidak berdosa karena apa? Lupa. Demikian juga ada hadis Rasulullah SAW yang lain terkait dengan orang yang tertidur lewat karena tertidur atau lupa. Man nama 'anis shalah aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur lalu kemudian lewat waktu sholat atau kemudian hilang ingatan, lupa tentang waktu sholat, lalu kemudian terlewat waktu sholat, maka kata Rasulullah SAW, falyusalliha idza dzakaraha. Maka hendaknya dia apa? Dia qadha, dia ganti sholat yang dia lewatkan tadi karena tertidur atau karena lupa pada saat dia ingat. Umpamanya orang sedang safar, perjalanan jauh, naik kendaraan umum. Ternyata safar yang tersebut harus melalui waktu-waktu sholat. Akan melewati waktu sholat zuhur, akan melewati waktu sholat asar, atau kalau umpamanya sore dia kerjakan, dia berangkat akan melewati waktu maghrib atau waktu isya. Di kendaraan ternyata kemudian kelelahan tertidur lewat waktu sholat, atau kemudian dia lupa tentang waktu sholat, falyusalliha idza dzakaraha. Maka kata Rasulullah SAW, saat dia ingat, saat dia sadar tentang waktu sholat, saat itu segera dia qadha, dia ganti sholatnya. Jangan ditunda-tunda, segerakan qadha sholatnya. Ya ini juga karena apa? Karena nasiat, karena lupa. Karena lupa, nasiat, bukan karena apa? Karena amdan. Berikutnya kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW, wa mastukrihu alaihi, yang dimaafkan oleh Allah, yang tidak dihukum oleh Allah, yang tidak dianggap dosa oleh Allah apabila seorang hamba melanggar larangan Allah atau meninggalkan perintah Allah. Yang ketiga, karena dipaksa. Karena dipaksa, namanya ikrah. Namanya ikrah. Apa dalilnya? Dalilnya kisah sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, ayah ibundanya itu gugur karena mempertahankan akidah, mempertahankan tauhid, mempertahankan keimanan.
gugur mempertahankan demikian lalu disiksa oleh orang-orang musyrikin Quraisy sampai meninggal dunia. Pada saat gilirannya sahabat Ammar bin Yasir pun dipaksa untuk mengucapkan kekufuran, untuk menyanjung, memuji berhala-berhala dan memaki-maki Rasulullah SAW. Ketika itu sahabat Ammar bin Yasir akhirnya memuji berhala orang-orang musyrikin Quraisy, mengucapkan kata-kata kekufuran, mencaci Rasulullah SAW. Kalau ini dilakukan oleh seseorang, mengucapkan kata kekufuran, memuji berhala, mencaci Rasulullah SAW, maka ini dilakukan dalam kondisi sadar, kondisi orang tersebut bukan karena khata, bukan karena lupa, bukan dipaksa, maka orang tersebut bisa jatuh kepada kekafiran. Tetapi sahabat Ammar bin Yasir, pilihannya kalau tidak mengucapkan, tidak melakukan demikian, maka beliau akan disiksa dan siksaannya tersebut akan berakibat sebagaimana ayah dan ibundanya, sampai pada hilangnya nyawa. Akhirnya sahabat Ammar bin Yasir kemudian apa? Mengucapkan kata-kata kekufuran, memuji-muji berhalanya orang musyrikin Quraisy, mencaci Rasulullah SAW. Setelah itu kemudian beliau mengadu kepada Rasulullah SAW. Ketika mengadu kepada Rasulullah SAW, Rasulullah bertanya kepada sahabat Ammar bin Yasir, "Kaifa tajidu qalbak?" Kata Rasulullah SAW, bagaimana Anda dapati atau bagaimana keadaan hati Anda pada saat itu? Kata sahabat Ammar bin Yasir, mutmain bil iman. Saat itu hati saya tetap yakin, tetap iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dalam riwayat sampai Rasulullah mengatakan, in adu fa'ud. Seandainya mereka mengulangi hal yang sama, menyiksa, mengancam, memaksa kamu dengan taruhannya sampai kemudian hilang nyawa, memaksa kamu untuk melakukan hal yang sama, maka Rasulullah SAW, fa'ud, kamu juga lakukan hal yang sama. Artinya Rasulullah SAW tidak langsung memvonis sahabat Ammar bin Yasir orang yang telah jatuh kepada kekufuran, telah musyrik, telah berbuat kekafiran. Justru Rasulullah SAW mengatakan, in adu fa'ud. Jika mereka mengulangi hal yang sama, lakukan hal yang sama. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 106. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Barang siapa yang kufur kepada Allah setelah dia beriman, kecuali orang yang terpaksa melakukan kekufuran itu, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sementara hatinya tetap yakin, tetap iman, maka dikecualikan orang tersebut tidak melakukan kekufuran. Maka ini disebut dengan al-ikrah. Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan ikrah, dipaksa itu seperti apa. Ada yang mensyaratkan harus yang namanya dipaksa itu apabila konsekuensinya kehilangan nyawa. Ada yang mensyaratkan yang namanya dipaksa itu konsekuensinya apabila anggota tubuh ini akan ada yang rusak. Tetapi juga ada yang mensyaratkan yang namanya ikrah, dipaksa itu antara satu orang dengan orang yang lain berbeda-beda. Mungkin ada orang yang dipaksa taruhannya nyawa, ada yang kemudian siap bertahan. Tapi ada orang yang ternyata hanya sebatas dipaksa karena taruhannya adalah pekerjaan, dia nggak sanggup. Maka kata para ulama yang berpendapat antara satu orang dengan yang lain yang namanya ikrah itu berbeda-beda kadarnya. Ketahanan antara satu orang dengan yang lain berbeda-beda menghadapi ancaman dan tekanan. Maka topiknya di antara para ulama tidak satu kata harus begini, yang jelas selama itu disebut dengan ikrah, dipaksa, maka orang yang melakukan perbuatan tersebut dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dianggap dosa. Hatta termasuk apabila itu terkait dengan ucapan kekufuran, perbuatan kekufuran. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian para ulama membedakan, mengecualikan. Sekalipun di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan
tidak dianggap dosa, tidak dihukum oleh Allah, dimaafkan orang yang melakukan karena salah, karena lupa, karena dipaksa. Tetapi dalam beberapa hal tidak dibenarkan, tetap diharamkan oleh para ulama. Di antaranya apa? Walaupun dengan alasan dipaksa, kalau ternyata itu adalah untuk membunuh, menghilangkan nyawa sesama muslim, maka tidak dibenarkan. Seseorang pokoknya dipaksa, tak taruhannya kalau tidak melakukan itu adalah karena hilang nyawanya, atau karena hilang hartanya, atau disiksa, atau yang lain sebagainya. Kalau paksaannya itu adalah harus menghilangkan nyawa orang lain, nyawa sesama muslim, nyawa orang yang tidak berdosa, nyawa orang yang maksum. Maksum itu artinya tidak boleh dibunuh. Maka kata para ulama, haram, tidak boleh melakukan demikian. Karena apa? Karena ini hak sesama anak Adam, hak sesama manusia. Bukan antara dia dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tersebut akhirnya dipaksa kemudian membunuh nyawa, membunuh jiwa orang lain, maka para ulama ada dua pendapat. Pendapat pertama, antara yang dipaksa maupun yang memaksa sama-sama kena hukum qisas. Sama-sama kalau itu terkait dengan diat, sama-sama bertanggung jawab untuk membayar diat. Kalau menghilangkan nyawa orang lain. Sekalipun ada pendapat kedua menyebutkan yang diqisas, yang apa? Yang wajib membayar diat adalah orang yang memaksa. Tetapi keumuman hadis Rasulullah SAW, keumuman ayat di dalam Al-Quran, membunuh jiwa, membunuh nyawa seorang muslim itu hukumannya berat. Maka para ulama mengecualikan terpaksa, tapi jangan berkaitan dengan hak sesama manusia, sesama anak cucu Adam. Kalau ini dilakukan, maka ada terkait hukum yang lain. Karena Rasulullah SAW menyebutkan kan, la yahillu damu muslimin illa bi ihdas salas. Hadis keberapa itu? Hadis ketiga apa hadis keempat? Kata Rasulullah SAW, tidak halal, diharamkan darah seorang muslim itu ditumpahkan kecuali karena tiga hal. Pertama, az-zayyib zani, wan nafsu bin nafsi, wan tariku lidinihi, al-mufaraqatul jamaah. Pertama adalah orang yang membunuh dibunuh lagi karena kisos. Yang kedua adalah orang yang telah menikah secara sah lalu berbuat zina, disebut dengan muhsan. Maka ini ditumpahkan darahnya dengan cara apa? Mendapatkan hukuman rajam. Yang ketiga adalah karena orang yang murtad. Selain ini dilarang, diharamkan oleh agama, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekalipun atas alasan dipaksa membunuh, menghilangkan nyawa orang lain, maka ini tidak dibenarkan. Lalu berikutnya juga termasuk yang dikecualikan oleh para ulama, sekalipun dengan alasan dipaksa. Apakah paksaan itu konsekuensinya hilang nyawa atau hilangnya harta? Adalah apa? Melakukan perbuatan zina. Karena alasan dipaksa lalu berzina, lalu menzinai orang lain atau berzina dengan orang lain. Ini tidak dibolehkan, diharamkan oleh para ulama. Kenapa? Terkait dengan apa? Hak sesama Adam, sesama manusia. Kalau ternyata orang tersebut dengan alasan terpaksa lalu dia berzina atau apa? Atau menzinahi orang lain, maka terkena hukum yang lain. Hukumnya apa? Hukum rajam. Sekalipun ini juga para ulama berbeda pendapat, tetapi hukum terkait dengan hak sesama Adam, sesama manusia, walaupun dengan alasan ikrah, tidak dibenarkan. Dan tentunya juga para ulama menyaksikan bagaimana mungkin orang dengan alasan terpaksa lalu kemudian melakukan perbuatan zina, sementara perbuatan zina itu terkait dengan apa? Dengan urusan apa? Dengan urusan biologis, urusan apa? Seksual, urusan hasrat. Nah, maka kata para ulama terkait dengan perbuatan zina, walaupun alasannya dipaksa, ikrah tadi,
maka ini tetap diharamkan, dan kalau orang melakukan dianggap dihitung sebagai perbuatan dosa. Jadi kembali, yang namanya ikrah itu adalah terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkait dengan hak hamba sesama manusia, maka tetap dihindarkan, karena ini termasuk dengan apa? Karena perbuatan mengambil hak, merampas hak sesama anak Adam. Ini harus dihindari. Hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 hal kemudahan, 3 hal dispensasi toleransi dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah tidak berikan kepada umat-umat sebelum kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan terkait dengan masalah ikrah. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ikrah terpaksa atau dipaksa apabila itu terkait dengan ucapan seseorang, maka ucapan tersebut dianggap sebagai ucapan yang laghun. Laghun itu artinya ucapan yang tidak dinilai, tidak dianggap, la yu'tabar, tidak memiliki status hukum. Sebab kata beliau, fa inna kalama mukrah sadara minhu wa huwa ghairu radin bihi. Sebab ucapan orang yang dipaksa itu keluar, muncul dari orang tersebut ghairu radin, sementara dia tidak ridha dengan ucapan itu. Walidzalika ufiya anhu, oleh karenanya Allah maafkan, Allah tidak hukum baik di dunia maupun di akhirat. Makanya ketika seseorang andaikan dipaksa untuk mengucapkan kata talak, kata cerai,
Bagaimana dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salasun jidduhunna jidd wa hazluhunna jidd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 3 hal main-mainnya dianggap sungguhan, apalagi sungguhannya. Pertama adalah apa? An-nikah, kata-kata nikah. Yang kedua apa? At-talaq, kata cerai. Yang ketiga, ada satu riwayat menyebutkan adalah rujuk, satu riwayat lain menyebutkan adalah memerdekakan budak. Rasulullah SAW menyebutkan ada hadis demikian. Tetapi ternyata dikecualikan apabila kata-kata cerai, kata-kata talak itu keluar dari seseorang karena dipaksa, ikrah. Orang dipaksa mengucapkan kata cerai, kata talak pada istrinya, maka ini dianggap sebagai laghun, tidak dihitung sebagai cerai, tidak dihitung sebagai talak. Demikian juga khulu. Kalau cerai kan haknya laki-laki, jalan yang Allah berikan bagi kaum laki-laki untuk menyelesaikan rumah tangganya tidak lagi dilanjutkan, itu adalah dengan talak cerai. Tapi untuk kaum wanita, jalur yang Allah berikan solusinya adalah dengan khulu. Kata talak juga kalau diucapkan karena terpaksa maka tidak dianggap. Demikian juga kata khulu apabila diucapkan oleh seseorang karena apa? Karena terpaksa, maka itu tidak dianggap. Termasuk di sini juga kan nikah, talak, khulu, nikah, wal itab, wal aiman. Aiman itu apa? Sumpah. Orang bersumpah, tapi karena apa? Karena dipaksa. Kamu harus bersumpah untuk apa? Umpamanya tidak lagi bermuamalah dengan si fulan. Kamu harus bersumpah untuk tidak lagi berbicara dengan si fulan. Nah, kalau ternyata dipaksa untuk mengucapkan demikian, lalu kemudian satu saat dia melakukan muamalah dengan orang tersebut, berbicara dengan orang tersebut, padahal sumpah itu apa? Kalau dilanggar, ada kafaratnya kan? Kafarat orang bersumpah puasa 3 hari atau memberikan orang miskin, memberikan makan 60 orang miskin. Kalau ternyata dilakukan oleh seseorang dalam kondisi sadar, dalam kondisi bukan karena salah, kalau dalam kondisi bukan karena dipaksa, orang melanggar sumpah tadi adalah harus membayar kafarat. Tetapi kalau karena ikrah, maka orang tersebut jika melanggar tidak membayar kafarat. Ini terkait dengan hukum-hukum fikih, maka banyak hal-hal berkaitan dengan hukum fikih dari hadis ini. Oleh karenanya Imam Nawawi kata beliau, hadis ini adalah hadis yang azim. Hadis ini adalah hadis yang agung, mencakup banyak persoalan terkait dengan persoalan fikih. Bagaimana beratnya, bagaimana sulitnya seorang hamba ketika tidak diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui 3 hal ini. Akan merepotkan, akan menyulitkan bagi kita, bagi umat Rasulullah SAW melakukan perbuatan dosa, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala kalau tidak ada dispensasi seperti ini, maka kita akan kesulitan. Oleh karenanya kita umat Rasulullah SAW memiliki keistimewaan, kelebihan, diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membebani kepada hambanya di luar batas kemampuannya. Orang yang lupa tidak akan dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang karena salah tidak akan dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang karena dipaksa tidak dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh Allah agama, diberikan syariat yang sesuai dengan fitrah, sesuai dengan kemampuan manusia, sejalan dengan fitrah manusia. Bayangkan umat-umat terdahulu, lupa tetap dihukum, salah tetap dihukum, dipaksa tetap dihukum. Taubatnya umat terdahulu begitu berat.
sering kita ulang-ulang. Umat terdahulu ketika bertobat, tobatnya bagaimana caranya? Kalau yang berbuat dosa itu mata, maka mata itu harus dicongkel. Kalau yang berbuat dosa itu tangan, maka tangan itu harus dipotong. Kalau berbuat dosa itu kaki, maka kaki harus dipotong. Pakaian terkena najis, pakaian itu tidak bisa lagi dicuci. Pakaian itu harus digunting, dibuang. Bertobatnya umat Nabi Musa harus dengan apa? Membunuh diri. Begitu berat syariat umat terdahulu, tetapi ternyata itu belenggu beban-beban di umat terdahulu yang di umat Rasulullah SAW dikatakan Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Baik hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan hadis ini bisa menjadi pegangan bagi kita, bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita, sehingga kita semakin cinta, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih maaf, Allahu wabarakatuh. Aku qawli hadza subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.